warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kita lanjutkan tutorial kita. Kali ini kita belajar bagaimana cara membuat grup kelas. Kalau kita di Politeknik, itu untuk dosen yang mengajar satu mata kuliah, dan mata kuliah itu ternyata dibagi menjadi kelas A, B, C, dan seterusnya. Jadi untuk itu kita perlu membuat grup untuk kelas tersebut. Jadi satu mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang sama, satu atau beberapa orang dosen atau tim teaching, dan kelas itu dibagi menjadi beberapa kelas, maka kita bisa memanfaatkan fasilitas grup sehingga kita bisa memberikan apakah itu materi berdasarkan grup tertentu atau tugas terhadap kelas tertentu. Sekaligus kita nanti akan coba menyiapkan absen kelas per grup dan bagaimana mahasiswa mendaftar ke kelas tersebut. Contoh kasusnya kira-kira seperti ini. Saya semester ini mengajar mata kuliah praktek e-commerce. Praktek e-commerce ini untuk MI 3A dan MI 3B. Dosennya sama gitu. Jadi dengan dosen yang sama, kita bikin satu saja mata kuliah, lalu kelasnya ini kita bagi menjadi MI 3A jadwalnya hari Senin jam 1 sampai jam setengah 4. MI 3B jadwalnya Senin jam 8, jadwal yang sama ya, sampai dengan jam 11.25. Nah, bagaimana kita melakukan ini? Baik Bapak Ibu, kita coba masuk ke akun kita. Ini saya sudah login di Spada TI PNPSID, saya login sebagai dosen. Di bagian My Course, saya sudah disediakan oleh admin atau kaprodi mata kuliah yang saya asuh semester ini. Nah, yang sudah disediakan oleh admin adalah praktek e-commerce. Ini yang nanti kita bagi menjadi beberapa grup yang kita sebut dengan kelas A, kelas B, dan kelas C, dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu yang belum muncul nama mata kuliah di sini, boleh menghubungi kaprodi atau tim admin Spada di jurusan masing-masing. Nah, begitu saya klik praktek e-commerce, tampilannya masih kosong, belum ada isi apapun. Nah, mahasiswa juga belum ada. Nah, sebelum mahasiswa masuk ke kelas kita, karena kita dibagi menjadi beberapa grup, maka langkah pertama adalah kita bikin grupnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, ada dua cara sebenarnya. Yang pertama, bisa melalui sini, icon ini, diklik, lalu pilih di sini kelompok. Karena saya pakai bahasa Indonesia ya, bisa juga grup. Bapak Ibu klik grup, muncul seperti ini. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa juga melalui menu diskus, ada peserta. Ya, ada peserta. Di sini juga ada di kanan atas ini, kiri atas, diklik ada peserta. Jadi mana Bapak Ibu mungkin di sebagian nggak ada diskus, boleh di sini pilih peserta. Lalu kemudian ada tombol gerigi di sebelah kanan ini, diklik ada pilihan grup. Nah, tampilannya sama kayak tadi. Jadi yang simple sepertinya pilih bagian ini, gerigi 3 di atas ini, lalu pilih grup. Nah, di sini nampak grupnya belum ada dan mahasiswa juga belum ada yang mendaftar karena belum ada kita beritahu. Maka pertama kita klik create group. Nah, ini misalnya saya beri nama karena saya ngajar tadi MI 3A gitu ya. Ini MI 3A. Ini boleh dikosongkan. Ini bisa kita beri nama kelas MI 3A. MI itu manajemen informatika. Enrollment key-nya kita abaikan, yang lainnya kita abaikan. Gambar juga, kalau ada gambar wakil ini nggak apa, kita simpan. Selesai satu. Nanti kalau seandainya mahasiswa sudah ada, nanti muncul sini jumlah mahasiswa. Sekarang belum ada. Yang kedua, kita bikin grup, create grup lagi. Kita beri nama MI 3B. Nah, ini kita bikin keterangannya kelas MI 3B. Oke, kita simpan. Nah, sampai tahap ini Bapak Ibu sudah selesai membuatkan grup. Tinggal bagaimana mahasiswa masuk ke grupnya lagi. Nah, bagaimana mahasiswa masuk ke grup? Bapak Ibu silakan dicatat di bagian atas ini ada tombol kunci enrollment key, enrollment code ya. Silakan diklik ini. Kita atur kapan mahasiswa mulai masuk, boleh mendaftar di sini. Karena kita saat ini Bapak Ibu kalau pingin mahasiswa kapan saja silakan. Tapi kalau saat ini barangkali saya aktifkan hanya 1 minggu. Misalnya mulai dari sekarang sampai minggu depan. Misal sampai tanggal 20. Jadi 1 minggu mahasiswa mendaftar.
Bagaimana mahasiswa mendaftar? Nah, silakan Bapak Ibu berikan kunci ini masing-masing ke ketua kelasnya. Jadi kalau mahasiswa itu kelas 3A, silakan berikan kunci ini ke mahasiswa tersebut. Nanti di akunnya dia akan memasukkan kode ini di spadanya, maka dia otomatis masuk kelas ini. Begitu juga di MI 3B. Jadi kunci inilah yang membedakan nanti mahasiswa itu masuk ke kelas mana. Tapi jangan kunci di atas ini Bapak Ibu ya. Ini untuk kelas utamanya. Karena kita sudah bagi menjadi 2 grup, maka kita pakai ini. Jadi sekali lagi silakan berikan kunci ini ke mahasiswanya di MI 3A, mungkin melalui perantaraan ketuanya, lalu MI 3B ini. Jadi begitu mereka masukkan mahasiswa itu masuk kode ini, maka akan masuk ke kelas kita. Kita simpan. Jadi ini yang penting Bapak Ibu ya, setelah kita bikin grup, jadi langkah pertamanya bikin grup dulu, baru dibikin enrollment code-nya, kita simpan. Nah, asumsi Bapak Ibu sekarang sudah memberikan kode tersebut ke mahasiswa. Nah, agar mahasiswa nanti mulai kuliah bisa mengisi absen, kita siapkan absennya. Jadi, kita masuk ke My Course, praktek e-commerce. Nah, ini kondisinya belum ada apa-apa, nanti kita lengkapi. Untuk bisa mengedit, pastikan Bapak Ibu klik tombol ini, Turn Edit On. Klik Turn Edit On. Nah, sudah muncul ya. Fitur absen mau kita letakkan di bagian paling atas ini. Oke, kita tambahkan ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Lalu pilih attendant. Oke, Bapak Ibu pilih attendant. Oke, kita beri nama misalnya absensi MI 3A. Oke, absensi MI 3A. Kita akan coba buat absensi untuk kelas 3A. Yang lainnya ada pengaturan nilai, poin, oke. Kategori nilai yang ada, pengaturan modul. Ini pastikan juga ini Bapak ya grup terpisah. Jadi artinya absen ini tidak bisa dilihat oleh grup MI 3B misalnya. Jadi pastikan ini terpisah pengelompokannya. Kalau Bapak Ibu pilih terlihat, nanti grup yang lain bisa melihat. Jadi kalau Bapak Ibu pilih terpisah, maka kalau ini kita tunjukkan nanti untuk MI 3A, maka MI 3 aja yang melihat. Oke, pengelompokan ini tidak ada. Tambah batasan kelompok pengelompokan tertentu, kita coba lihat tidak ada ya. Pembatasannya di sini Bapak Ibu. Nah, di sini pembatasan akses, kita pilih grup MI 3A. Sekarang kita bikin absen untuk MI 3A tadi ya. Absen MI 3A. Jadi nanti MI 3A yang bisa mengakses ini. Jadi pastikan pembatasan akses ini dilakukan. Oke, yang lainnya kita abaikan saja, simpan dan kembali ke kursus. Oke, sudah. Kita bikin untuk MI 3B. Kita 2 kelas tadi ya, tambahkan lagi attendant. Nah, sekarang kita beri nama absensi MI 3B. Yang lainnya sama seperti tadi, pembatasan akses, pengaturan modul ini sudah grup terpisah. Lalu pembatasan akses ini pastikan Bapak Ibu tambahkan pembatasan akses grup ya. Oh, tadi sudah muncul langsung sudah tampil ini ya. Tambahkan grup, tambahkan pembatasan akses, pilih grup, lalu pilih MI 3B. Oke, simpan. Nah, kita sudah punya 2 absen, tapi belum kita atur kapan mulai jadwal kuliahnya, sesuai jadwal kuliah ya. Lalu langkah berikutnya kita melakukan konfigurasi untuk absen ini Bapak Ibu. Klik absensi MI 3A. Oke. Lalu kita pilih, ini kita membuat absen untuk MI 3A ya. Lalu add session. Add session ini gunanya kita membuat jadwal absennya gitu. Add session. Nah, kita pilih MI 3A. Bapak Ibu kalau belum bikin grup, maka ini nggak tampil ya gitu. Jadi pastikan bikin grupnya dulu di awal. MI 3A ini. MI 3A itu mulai kuliah tanggal 13, mulai kuliahnya tanggal 14 ya. Ini mulai kuliahnya bikin Bapak Ibu ya. Ini jadwal kuliah saya ini tanggal 14 mulainya. Jadwalnya tadi MI 3A itu
Senin jam 3 sampai 15. Jadi ini isi dengan jam 3 pas ya, sampai dengan jam 15.30. 15 kok jam 3 ya, sorry jam 1, jam 1 siang sampai jam 15.30. Nah, artinya nanti mahasiswa kita bisa mengisi absen sesuai dengan jadwal ini. Nah, tidak boleh lebih dari itu ya. Jadi mulai dari tanggal dan jam yang kita tentukan. Ini boleh kita isi dengan absensi untuk kelas MI 3A. Kalender event biar saja multiple session. Nah, ini kalau seandainya kita rutin per minggu, nanti kita pilih repeat session, lalu repeatnya itu setiap minggu, kita akan ulang lagi setiap hari Senin. Jadi nanti setiap hari Senin absennya akan muncul pada jam yang kita tentukan ini. Jadi mahasiswa pastikan akan mengisi absen pada jam yang sudah ditentukan. Nah, sampai kapan dia berakhir, sampai kapan lakukan perulangan? Nah, kita perkirakan ini sampai dengan Januari 2021 ya. Nanti bisa kita tambahkan lagi. Artinya untuk 17 minggu dari sekarang. Ini saya asumsikan saja Bapak Ibu. Nanti akan bisa kita perbaiki lagi. Rasanya pertengahan Januari sudah selesai perkuliahan kita untuk semester ini. Kemudian yang penting lagi adalah pastikan dicentang ini, allow student to record, agar mahasiswa itu bisa mengisi absennya sendiri secara online. Jadi kalau Bapak Ibu tidak centang ini, terpaksa Bapak Ibu nanti yang ngisi kehadiran mahasiswa gitu. Nah, yang lainnya boleh diabaikan. Nah, inilah pengaturannya untuk MI 3A. Absennya sudah kita atur hari Senin, jamnya sudah betul. Kemudian lakukan perulangan setiap hari Senin sampai 13 Januari 2021. Asumsinya itu 17 atau 18 kali pertemuan minggunya gitu. Kita klik tombol add. Nah, dia akan bikin seperti ini Bapak Ibu. Senin sampai 18 pas ya, 18 pertemuan. Nah, nanti di sisi mahasiswanya akan tampil per harinya per pertemuan saja gitu. Tidak tampil sampai pertemuan 21, dia nggak bisa isi. Dia isi per pertemuan nanti. Nah, oke, sementara itu dulu untuk absen MI 3A. Saya masuk ke MI 3B. Jadi bagaimana cara masuk ke halaman pertama lagi? Bapak Ibu, saya ada diskus. Pilih praktek e-commerce. Mekos ya, pilih praktek e-commerce. Balik lagi sini. Yang MIA sudah kita set, lalu kita set untuk MI 3B. Saya klik absen MI 3B, add session, sama kayak tadi, pilih MI 3B. Ini kuliah juga mulai tanggal 14 September, tapi jamnya ini jam 8.20, jam 8.20 sampai jam 11:05. Oke, ini saya kasih keterangan asumsi kelas MI 3B. Multiple session pastikan diaktifkan. Kita repeat hari Senin per minggu dan berakhir sama seperti tadi. Saya ganti aja ini sampai 2021 Januari 2021. Allow student. Yang lainnya boleh diabaikan, lalu add. Oke, selesai. Posisinya sekarang sudah kita sudah menyiapkan absensi untuk perkuliahan. Jadi nanti di sisi mahasiswanya nanti akan muncul tombol attendance ya, submit attendance per absennya. Jadi demikian Bapak Ibu tutorial kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana di sisi mahasiswa atau bagaimana cara mahasiswa mengisi absennya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan bagaimana mahasiswa mendaftar. Tadi sebelumnya saya tampilkan dua layar. Ini layar sebagai dosen. Kita tadi sudah saya klik tombol kunci. Saya akan demokan bagaimana mahasiswa mendaftar ke kelas ini. Jadi saya ambil kode ini, artinya mahasiswa sudah dapat kode ini, apakah itu melalui kota kelas atau kaprodi. Lalu saya coba login dalam posisi sebagai mahasiswa. Jadi ini contoh saja, ini pada TI PNP, saya coba login sebagai mahasiswa. Ini kode mahasiswa login.
Nah, mahasiswa login dia pastikan tinggal memasukkan kode itu di sini saja. Lalu klik enroll. Nah, perhatikan mahasiswa itu sudah langsung masuk ke kelas kita MI3A karena kode tadi yang kita berikan adalah kode MI3A. Bapak Ibu perhatikan di sisi mahasiswanya, absennya hanya aktif absen mahasiswa MI3A. MI3B tidak. Oke ya, jadi kita tadi sudah set bahwa hanya grupnya terpisah, artinya dia nggak bisa mengakses materi yang diberikan untuk kelas yang lain. Nah, saat ini absennya belum aktif ya, coba kita klik, ini posisi mahasiswa. Nah, absennya belum ada yang aktif karena jamnya belum, karena kita akan kuliah di tanggal 14 jam 1 sampai jam setengah 4. Nah, begitu nanti jam ini absen, jam sesuai dengan jam ini, maka di sini akan muncul nanti submit attendance. Jadi mahasiswa bisa langsung mengisi hadir dan lain sebagainya. Nah, di sisi kita sebagai dosen, begitu sudah ada masuk mahasiswa, Bapak Ibu perhatikan di sini saya masuk ke My Course, praktek e-commerce. Lalu saya pilih lihat peserta. Di sini peserta. Nah, sudah ada nanti di sini nama mahasiswa satu mahasiswa sudah mendaftar, namanya Muhammad Arik, itu MI3A. Oke, Bapak Ibu ya, di sini juga ada dosennya Pak Roni dan saya. Jadi nanti akan muncul di sini data-data mahasiswa kita dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana nanti kita di sisi dosen ya? Jadi ada satu lagi setting yang kita lakukan di absen yang perlu kita lakukan. Saya coba edit My Course lagi, praktek e-commerce. Lalu absensi ini tadi kita baru bikin tanggal-tanggalnya nih MI3A ya. Sebetulnya ada status set yang harus kita siapkan juga. Status set ini dirubah, ini istilah untuk absennya ya. Hadir H, kita ganti dengan hadir. Kita untuk absen saya kasih nilainya 00 aja, tidak kita nilai, yang penting hadir. Lalu absen satu barangkali sakit, dia sakit. Lalu apalagi izin ini kita ganti juga. Lalu absen ya, absen atau alfa. Nah, jadi ini nanti akan tampil di sisi mahasiswanya, dia tinggal mengisi hadir, sakit, izin atau dan sebagainya. Lalu klik update. Namun secara umum kalau dia online pasti pilihannya kalau nggak hadir ya absen ya Bapak Ibu ya, atau sakit memang nggak bisa dia untuk mengikuti perkuliahan. Update. Nah, ini nanti yang harus kita perbaiki di kedua kelas kita Mekos. Tadi saya perbaiki di sisi kelas MI3A, MI3B juga seperti itu. Jadi silakan klik status set, hadir, S, sakit, izin, dan A absen ya. Ini nilainya kehadiran, kita hanya melihat di sisi kehadirannya saja. Jadi Bapak Ibu boleh kasih nilainya 0 saja atau disesuaikan update. Oke, Bapak Ibu, saya rasa demikian tutorial kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.